Modul 8 itu membahas tentang sistem kos produk bersama dan produk sampingan. Sambil dibuka aja modulnya. Nah, pada beberapa jenis perusahaan pemanufakturan, proses produksi dan penggunaan bahan baku yang sama akan menghasilkan beberapa jenis produk. Nah, beberapa jenis produk itu termnya ada dua. Yang pertama, produk bersama atau biasa disebut dengan joint product, sama ada yang namanya produk sampingan atau by product. Nah, apa itu joint product dan apa itu by product nanti akan dibahas satu persatu. Nah, yang jadi masalahnya lah, terus kalau misalkan ada perusahaan manufaktur setelah melakukan proses produksi ternyata menghasilkan produk bersama dan produk sampingan, terus masalahnya apa? Yang dibahas lebih lanjut cuma penjelasan aja kalau apa sih produk bersama dan apa itu produk sampingan. Apa yang dibahas cuma termnya aja, bedanya apa gitu. Enggak, jadi bahasannya itu lebih luas. Ketika kita sudah tahu bahwa ternyata ada produk bersama dan produk sampingan. Nah, gimana caranya mengalokasikan cost-nya gitu. Kalau misalkan ternyata dalam satu proses itu menghasilkan produk bersama dan produk sampingan, bagaimana cara mengalokasikan cost-nya? Nah, itu adalah garis besar yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, kita ingin membahas lebih dalam apa sih itu produk bersama, apa itu produk sampingan, bedanya apa antara produk bersama dan produk sampingan, terus cost-nya bagaimana terkait dengan produk bersama dan produk sampingan. Itu yang akan kita bahas. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya. Semuanya tahu kan kalau misalkan di perusahaan yang melakukan pengolahan minyak, pastikan minyak mentah itu hasilnya ada banyak. Yang kita tahu mungkin yang paling sering kita pahami biasanya kan dari minyak mentah itu bisa jadi bensin, bisa jadi solar, bisa juga jadi batu bara dan bahan-bahan yang lain. Nah, minyak mentah itu kan hasilnya ada banyak, mulai dari yang umum kita jumpai, bahkan ada beberapa bahan-bahan yang kita kadang nggak notice kalau itu sebenarnya hasil dari minyak mentah. Nah, disitulah yang bisa kita sebut sebagai produk bersama. Jadi intinya produk bersama itu kalau bahan bakunya itu sama dan nanti pada hasilnya itu ternyata setelah dijual harganya tidak jauh beda, tidak ada perbedaan yang signifikan, itu yang disebut dengan produk bersama. Tapi kalau misalkan setelah jadi produk jadi, setelah proses produksi, melewati proses produksi, terus jadi produk jadi, dan produk jadi A dan produk jadi B dengan bahan baku yang sama ternyata harganya jauh berbeda, itulah yang disebut sebagai produk sampingan. Jadi produk sampingan itu pasti ada yang namanya produk mayor dan ada yang produk minor. Berbeda dengan produk bersama. Kalau produk bersama semuanya itu mayor, semuanya itu penting. Kayak misalkan tadi minyak mentah, salah satu hasilnya yang paling kita kenal bensin sama solar. Nah, bensin sama solar nggak ada ketimpangan harga kan, harganya hampir sama. Produknya kalau misalkan di pasaran juga tidak jauh berbeda. Nah, di situ yang disebut sebagai produk bersama. Jadi keduanya masih bisa disebut ekuivalen atau setara, nggak ada ketimpangan atau tidak ada gap yang besar antara yang produk utama atau produk mayor dan produk minor gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, nih saya ulangi lagi, kalau memang sudah ada produk bersama dan produk sampingan, apa masalah yang muncul gitu. Yang pertama, bagaimana membedakan antara produk bersama dengan produk sampingan. Tadi sudah saya jelaskan kan, bedanya apa antara produk bersama dan produk sampingan. Kalau produk bersama itu intinya nggak ada produk mayor dan nggak ada produk minor, semuanya mayor, semuanya penting, tidak ada ketimpangan atau tidak ada gap harga yang sangat besar ketika sudah jadi produk jadi. Berbeda dengan produk sampingan, pasti ada yang menjadi yang lebih diutamakan seperti itu. Nah, bagaimana mengalokasi cost yang terjadi pada masing-masing produk? Kan proses produksinya sama, cuman mungkin nanti ada cutting point-nya, ada payoff-nya, di mana pada akhirnya dua produk tadi itu akan berpisah. Nah, itu gimana cara mengalokasikan cost-nya? Itu dua masalah yang muncul.
Ini penjelasan yang lebih ilmiahnya tentang produk bersama. Produk-produk individual yang masing-masing memiliki nilai jual yang signifikan dan relatif sama atau tidak berbeda secara signifikan, yang dihasilkan bersama-sama dari suatu proses produksi yang sama dengan menggunakan bahan baku yang sama. Kayak yang tadi saya jelaskan pokok-pokok pentingnya. Sebentar. Nah, ini. Masing-masing memiliki nilai jual yang signifikan dan relatif sama atau tidak berbeda secara signifikan. Tadi kan harganya tidak jauh berbeda, bensin dan solar harganya tidak jauh beda. Dihasilkan bersama-sama dari satu proses produksi yang sama. Keduanya melalui penyulingan minyak atau melalui destilasi, gitu kan. Menggunakan bahan baku yang sama, bahan bakunya sama, minyak mentah. Itu 3 poin utama dari produk bersama. Nilai jualnya tidak jauh beda, dihasilkan dari suatu proses produksi yang sama dan bahan bakunya sama. Ini karakteristiknya. Dihasilkan dari bahan baku dan proses yang sama, memiliki titik pisah. Jadi di titik mana keduanya itu akan berpisah sehingga menjadi produk yang berbeda. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri yang lain, tidak ada satu produk bersama yang memiliki nilai yang lebih besar. Jadi cenderung untuk ekuivalen atau setara. Nah, kalau produk sampingan, produk-produk yang memiliki nilai jual terbatas dalam pengertian tidak terlalu tinggi, yang diproduksi bersamaan dengan produk utama atau produk bersama memiliki nilai jual lebih besar secara signifikan. Jadi di sini ada hal yang penting. Diproduksi bersamaan dengan produk utama. Jadi pada awalnya mereka memang bersamaan, diproduksi secara bersamaan, tetapi ada yang nilai jualnya lebih besar secara signifikan. Kalau tadi kan produk bersama harganya tidak ada ketimpangan, tidak ada gap, harganya cenderung sama. Kalau produk sampingan ada yang lebih mahal, dan itu sangat signifikan perbedaannya. Dari sini bisa dipahami ya bedanya produk sampingan dan produk bersama. Oke, saya lanjutkan. Baik produk bersama maupun produk sampingan setelah terpisah pada titik pisah dengan produk lainnya dapat dijual dengan 2 cara, yaitu langsung dijual setelah titik pisah dan diproses terlebih dahulu setelah titik pisah dan kemudian dijual. Jadi tadi kan saya sudah bilang ada yang namanya titik pisah. Nah, titik pisah itu apa? Kalau misalkan kita ingin menghasilkan 2 jenis produk yang berbeda, tentu namanya aja sudah berbeda, tentu ada sekian persen yang berbeda, entah itu kecil ataupun besar perbedaannya. Contohnya gini aja deh, bensin itu kan ada macam-macam, ada yang oktannya 92, ada yang oktannya 96. Nah, kalau misalkan kita beli bensin di sini pun kan ada macam-macam, ada yang 92, ada yang 96, ada yang 94 gitu. Nah, dari situ tuh meskipun namanya sama-sama bensin, tapi ada perbedaannya kan, 92, 94, 96, nilai oktannya berbeda. Tentu ada sekian persen dari proses itu yang berbeda sehingga menjadikan jenis yang berbeda. Meskipun pada intinya sama-sama bensin, sama-sama bisa membuat motor itu jalan, tapi terdapat perbedaan oktan sehingga terdapat sekian persen dari bensin itu tadi yang membuat prosesnya itu menghasilkan. Ya, bisa juga bensin premium dan Pertamax. Premium sama Pertamax sama-sama bensin, sama-sama bisa bikin jalan. Tapi pada intinya tetap Pertamax lebih unggul kan, karena mungkin ada sesuatu oktannya lebih tinggi gitu. Nah, di situ berarti ada yang disebut dengan titik pisah. Titik pisah itu adalah titik di mana pada akhirnya ada salah satu dari produk jadi itu yang ternyata membutuhkan treatment lebih lanjut, ternyata membutuhkan proses yang lebih lanjut sehingga membuat dia berbeda dengan yang lainnya. Contohnya kayak tadi, misalkan oktannya perbedaan antara premium dan Pertamax, let's say premium 92 oktannya, sedangkan Pertamax 96 oktannya, misalkan kayak gitu. Nah, dari situ kan berarti butuh
yang oktannya lebih tinggi, butuh destilasi yang lebih tinggi lagi.